Baik, perkenalkan nama saya Yudel Ewil Tebun, NIM 211500002. Saya dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, Fakultas FK, Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan untuk mata kuliah struktur dan perkembangan hewan. Yang pertama, sistem pencernaan pada invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan berbeda-beda tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Sistem pencernaan pada protozoa. Sistem pencernaan makanan pada protozoa berlangsung di dalam vakuole makanan. Pada awalnya lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam vakuole kontraktil atau vakuole makanan. Enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuole kontraktil atau menjadi asam sehingga makanan menjadi mudah dicerna. Proses protozoa memperoleh makanan melalui proses penerapan atau pinositosis. Jadi apabila ada makanan, maka protozoa atau amoeba akan bergerak mendekati makanan tersebut, kemudian mengelilingi makanan tersebut menggunakan kaki semuanya dan akan berbentuk vakuole makanan. Yang berikut sistem pencernaan pada cacing tanah. Terdapat pada gambar bahwa sistem pencernaan pada cacing tanah melalui mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus dan anus. Sistem pencernaan makanan pada cacing tanah sudah sempurna. Cacing tanah memiliki alat pencernaan melalui dari mulut, kerongkongan, lambung, usus dan anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan serta secara ekstrasel. Berikut pencernaan dibagi di dalam usus. Di sini terdapat pada gambar ada pencernaan serangga. Sistem pencernaan serangga merupakan sistem pencernaan tertutup. Pada serangga saluran pencernaan terdapat ada 3 bagian utama. Yang pertama, saluran pencernaan depan atau stomadeum. Yang kedua, saluran pencernaan tengah atau mesenteren. Yang ketiga, saluran pencernaan belakang atau protodeum. Jenis pencernaan ini kebanyakan dilakukan oleh makhluk hidup di mana pencernaan terjadi di dalam perut. Setelah makanan dimakan, seluruh pencernaan berperan, terutama pencernaan dan penyerapan makanan. Pada umumnya pencernaan terjadi di sebagian besar di dalam usus bagian tengah, di mana enzim-enzim pencernaan diproduksi. Berikut sistem pencernaan pada vertebrata. Sistem pencernaan pada vertebrata merupakan sistem pencernaan yang sudah sempurna, di mana sistem pencernaannya terjadi secara ekstrasel. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Berikut pencernaan pada ruminansia atau hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak atau ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna di perutnya dengan mengunyahnya lagi. Proses pencernaan pakan ada ternak. Proses pencernaan pada pakan ternak ruminansia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, pencernaan mekanis dilakukan di dalam mulut. Yang kedua, pencernaan fermentatif dilakukan oleh mikroba dalam rumen. Yang ketiga, pencernaan hidrolisis dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Yang berikut, proses pengolahan pakan dilakukan dengan cara memamah biak atau ruminasi di dalam perut
pakan akan diolah di 4 kompartemen, yaitu yang pertama retikulum, rumen, omasum, dan abomasum. Retikulum sering disebut sebagai perut jala atau hardware stomach. Yang kedua terdapat pada gambar sapi. Sistem pencernaan pada sapi yaitu esophagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, dan usus. Rumen pada sapi dewasa merupakan bagian yang mempunyai proporsi yang tinggi dibandingkan dengan proporsi bagian lain. Omasum, pengertian dari omasum juga sering disebut dengan perut buku karena permukaannya berbuku-buku. Derajat keasaman atau pH omasum berkisar antara 5,2 sampai 6,5 pH. Antara omasum dan abomasum terdapat lubang yang disebut omasa abomasal orifice. Yang keempat, abomasum. Abomasum sering juga disebut dengan perut sejati. Derajat keasaman atau pH pada abomasum asam yaitu berkisar antara 2 sampai 4,1 pH. Berikut pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan makanan pada amfibi hampir sama dengan ikan, meliputi saluran pencernaan. Contoh salah satu amfibi adalah katak. Sistem pencernaan katak meliputi rongga mulut, kerongkongan atau esophagus, lambung atau ventriculus, usus atau intestinum, usus besar atau usus tebal, kloaka. Sistem pencernaan katak hampir mirip dengan sistem pencernaan ikan. Makanan pokok katak berupa serangga seperti lalat, nyamuk, dan capung. Berikut sistem pencernaan pada aves. Hewan unggas memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam krop, kemudian empedal atau gizzard. Terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama makanan yang tidak tercerna akan keluar bersama ekstreta. Oleh karena itu, sisa pencernaan pada unggas berbentuk cair. Unggas mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian terus ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam tembolok untuk dilunakkan dan dicampur dengan getah pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal. Tidak ada enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh empedal unggas. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan, kita tarik kesimpulan bahwasanya setiap hewan digolongkan berbeda-beda sistem pencernaannya. Invertebrata dan hewan tingkat yang berdasarkan hewan tingkat rendah tinggi atau vertebrata pada invertebrata yang terdiri atas sistem pencernaan protozoa, cacing tanah, dan insekta. Umumnya pencernaannya masih belum sempurna dan terjadi secara ekstrasel. Lain halnya dengan vertebratas yang terdiri atas sistem pencernaan ruminansia. Lain halnya dengan vertebratas yang terdiri atas sistem pencernaan ruminansia atau hewan memamah biak, amfibi, aves, pisces, dan reptil yang sudah sempurna dan terjadi secara ekstrasel. Sekian dari hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.